Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Kami rindu diam dalam rumah-Mu Bapa. Sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan
selama hidup kami. tinggal di dalam hati-Mu Tuhan. Karena kami rindu Lawat setiap hati, Kau menyentuh setiap jiwa dengan kasih-Mu Tuhan. Kau yang jamah setiap kami, setiap hati kami, setiap kami Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu belajar firman Tuhan. Urapi kami semua ya Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini itu memberkati kami, menguatkan kami serta meneguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom keluarga besar HCC, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saya berbahagia dan bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya percaya bahwa di bulan yang baru ini penyertaan Tuhan sempurna menyertai kehidupan pribadi saya dan saudara. Dan saya terus berdoa buat kita semua, di mana saudara sehat, diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluarga dan semakin setia dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Di mana firman Tuhan berkata, "Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, 'Apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?' Tuhan berfirman, 'Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka.'" Tema kita pagi hari ini, selfless dari Abraham. Selama bulan ini, di ibadah raya maupun di saat teduh, kita akan membahas tentang selfless. Selfless adalah salah satu nilai yang kita hidupi di dalam gereja ini. Arti dari kata selfless adalah tidak mementingkan diri sendiri. Pagi ini banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Abraham. Kita bisa belajar tentang imannya kepada Tuhan. Kita bisa belajar tentang ketaatannya kepada Tuhan. Kita bisa belajar tentang sikapnya yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini terlihat di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33. Di mana Abraham berdiri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan buat Sodom dan Gomora. Menariknya, di mana Abraham melakukan negosiasi dengan Tuhan. Abraham melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham berkata kepada Tuhan, "Jika ada 50 orang yang percaya di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau akan membinasakan Sodom dan Gomora?" Tuhan berkata, "Aku tidak akan membinasakan kota Sodom dan Gomora karena 50 orang tersebut." Dari 50 turun ke 40, dari 40 turun ke 30, dari 30 turun ke 20, dan dari 20 turun kepada 10 orang. Di mana Abraham berkata kepada Tuhan, "Jika ada 10 orang yang percaya di dalam kota Sodom dan Gomora, apakah engkau akan membinasakan kota Sodom dan Gomora?" Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora karena 10 orang tersebut." Kalau kita melihat dari pembacaan kita, seolah-olah Abraham itu gagal melakukan negosiasi dengan Tuhan. Seolah-olah Abraham gagal melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi kalau saudara lihat di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-29, di mana firman Tuhan berkata, "Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu." Lot diselamatkan oleh Tuhan karena ada pribadi yang mau selfless, yaitu Abraham. Pertanyaan saya pagi hari ini, mengapa kita perlu menghidupi nilai selfless tersebut?
Kalau saudara lihat di dalam 2 Timotius 3, di mana lembaga Alkitab memberikan judul keadaan manusia di akhir zaman. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang kedua, di mana firman Tuhan berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kalau saudara lihat juga di dalam Matius 24 ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan berkata, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tidak heran, di akhir zaman ini saudara akan menemukan orang-orang yang selfish. Di akhir zaman ini saudara akan menemukan orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak mau peduli dengan hidup orang lain. Di akhir zaman ini saudara akan menemukan orang-orang yang akan berkata tentang hidupnya, aku dan aku. Tahukah saudara bahwa perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi akan membawa sebuah perubahan yang besar di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Dari pribadi yang selfish, dari pribadi yang egois, dari pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri, menjadi pribadi yang selfless, di mana pribadi yang mau peduli dengan hidup orang lain. Galatia 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Betul, kita hidup di dalam daging, tapi tidak kedagingan. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Artinya saudaraku, ketika Yesus menjadi Tuhan di hati kita semua, yang berbicara tentang aku dan aku, itu mati. Berubah menjadi tentang dia, dan dia. Kita mulai memikirkan tentang hidup orang lain. Kita mulai memikirkan bagaimana membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Selfless, sederhana, dimulai dari bagaimana kita mau berdiri di hadapan Tuhan, mewakili orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di mana kita mau berdiri di hadapan Tuhan, menyebut nama-nama mereka satu persatu. Selfless, di mana kita mau berdiri buat orang-orang yang membenci kita, buat orang-orang yang menyakiti kehidupan pribadi kita, dan kita mau berdiri di hadapan Tuhan dan mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampuni kehidupan pribadi mereka. Tuhan, selamatkan kehidupan pribadi mereka. Saya percaya bahwa perubahan hidup selalu dimulai dari satu orang yang mau peduli dengan hidup orang lain. Sekali lagi saya mau katakan, perubahan hidup selalu dimulai dari satu orang yang mau peduli dengan hidup orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Firman yang memberkati, firman yang menguatkan kami, firman yang meneguhkan iman kami. Kami percaya bahwa perjumpaan kami dengan Tuhan secara pribadi merubah hidup kami. Dari pribadi yang selfish, yang hanya mementingkan diri sendiri, menjadi pribadi yang selfless, yang mau peduli dengan hidup orang lain. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.